Saya mengajak Bapak Ibu untuk berdiskusi gitu ya, dan juga ini adalah momen saya pengen Bapak Ibu untuk bisa memberikan input bagi kami nanti dalam bahan-bahan untuk membuat kebijakan. Bapak Ibu sekalian, pertemuan ini latar belakangnya adalah keinginan Pak Kanwil, terutama ingin kenal dengan seluruh kepala madrasah swasta. Gitu. Yang kedua, pengen mendengar sebetulnya Pak Kanwil, kira-kira apa sih yang menjadi kendala-kendala, apa sih yang teman-teman madrasah swasta yang harapkan, inginkan dan sebagainya dari kebijakan-kebijakan. Tetapi memang Pak Kanwil kan tidak bisa stay sampai akhir gitu, karena beliau jam 1 ada rapat kembali gitu. Jadi mungkin di sini saya bersama Bapak Ibu lah nanti akan kita berdiskusi bersama. Bapak Ibu sekalian, tentu saya tidak akan mengisi dengan materi-materi yang terkait masalah regulasi, karena saya yakin Bapak Ibu bisa mengetahui gitu ya dengan cara browsing. Contohnya kayak terkait juknis TKA itu Bapak Ibu sudah mengetahui gitu ya. Juga terkait masalah hal-hal yang lainnya yang update, saya yakin Bapak Ibu sudah terupdate terkait regulasi-regulasi terbaru. Tetapi yang di sini yang saya sampaikan beberapa hal yang perlu yang Bapak Ibu sama-sama untuk respon dan proaktif terkait beberapa program-program penting. Yang akan kita hadapi dalam waktu dekat adalah TKA Bapak Ibu, khususnya untuk MI dan MTS gitu. Dan TKA ini kami harapkan di Jakarta Pusat semuanya bisa mengikuti 100%, baik peserta dari MI maupun dari MTS. Tentu ini adalah bagaimana Bapak Ibu harus mensosialisasikan tidak hanya kepada anak-anak, tentu kepada orang tua. Bagaimana TKA ini adalah menjadi salah satu tolak ukur, gitu. Tolak ukur buat anak-anak kita dan juga untuk bisa menjadi penentu untuk jenjang yang berikutnya. Di dalam PPDB kami, TKA pun dimasukkan salah satu komponen menjadi komposisi di salah satu nilai bisa di jalur prestasi ya Pak Heri ya, jalur prestasi gitu. Nah hal ini nanti menentukan sekali gitu ketika anak-anak ingin meneruskan ke jenjang-jenjang berikutnya. Nah Bapak Ibu sekalian, yang paling penting di semua program itu adalah data. Dan yang paling lemah di setiap program di kita adalah data. Nah, data itu mulai dari data emis, data GTK, data lembaga, data semuanya itu kita lemah Bapak Ibu. Gitu. Dan ini menjadi berimpact kepada hal-hal yang harusnya kita mempunyai kesamaan, keadilan dalam sentuhan-sentuhan kita. Tapi karena data kita lemah, akhirnya kita menjadi kadang-kadang luput dari sentuhan-sentuhan pemerintah. Misalnya contoh, kayak Salpras gitu Bapak Ibu, yang kemarin beberapa waktu lalu yang Bapak Ibu dikejar-kejar sama kami. Ayo input gitu ya. Mulai dari igranya, semua KKM, semua kasih kota itu dikejar-kejar. Karena kenapa? Kami juga sama Bapak Ibu. Dari pusat kami rapat itu sehari bisa 2 kali sampai malam Sabtu Minggu itu dikejar-kejar data Salpras. Karena data itu adalah data yang akan nanti Pak Menteri membuat suatu bargaining untuk bantuan di dalam rapat-rapat kepemimpinan, yaitu Pak Menteri Agama, ya Pak Menteri Pendidikan, Bappenas dan seterusnya, Menteri Keuangan. Bagaimana kita bisa mendapatkan proporsi anggaran kalau kita tidak bisa menyajikan data yang valid. Makanya kemarin ketika bantuan-bantuan tidak banyak menyentuh madrasah swasta karena datanya itu tidak lengkap Bapak Ibu gitu. Jadi kayak misalnya Bapak Ibu ngisi data Salprasnya tidak dilampiri dengan upload misalnya dokumen, foto, kelengkapan data-data lainnya, sehingga ketika dibuka Bapak Ibu dianggap tidak memenuhi persyaratan secara kualifikasi data yang disajikan gitu. Nah itu kemarin Bapak Ibu seluruh provinsi gitu ya, 34 provinsi semua ditanya satu-satu sama Bu Direktur, ini datanya harus 100% yang dilaporkan, tidak boleh. Kemarin kita kurang 0,7% aja ditanya, ini 0,7% ini lembaganya siapa, kemana, ditanya harus sangat jelas gitu. Nah oleh karena itu Bapak Ibu kami sangat mohon, sangat ayo Bapak Ibu gitu, kita harus melengkapi data karena di situ adalah nyawanya kita. Data untuk TKA itu penting banget, data untuk PDUM ijazah penting banget,
data untuk emis, data untuk GTK untuk pencairan, data untuk yang tadi lembaga untuk sarpras bantuan dan seterusnya. Jadi semua adalah data. Nah makanya kami di provinsi membentuk forum komunikasi operator madrasah. Ini kami anggap forum inilah yang harus bisa memberikan solusi-solusi di mana kita punya kesulitan data. Dan nanti di Jakarta Pusat juga ada juga tim-tim yang kami bentuk gitu ya untuk format gitu ya. Apalagi mungkin teman-teman di IGRA gitu ya yang mungkin dalam penginputan data tidak punya tenaga operator misalnya gitu. Ini nanti ada yang memperbantukan atau di ranah MI dan seterusnya gitu. Nah, kalau Bapak Ibu bisa ada kesulitan, silakan sampaikan ke tingkat kota atau ke kami gitu atau ke forum-forum KKM atau yang lainnya. Gitu. Karena kalau Bapak Ibu diam aja, kita bingung memberikan solusinya gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian terkait TKA gitu ya. TKA yang sudah dilakukan, yang sudah selesai adalah TKA Aliyah. TKA Aliyah itu hasilnya secara semua sih senasional, tidak Aliyah saja gitu, SMA, Aliyah, SMK itu belum memuaskan, belum sesuai dengan harapan. Gitu. Kami harap bahwa untuk MI dan MTS kita harus segera mempersiapkan dari sekarang. Kami khawatir, gitu. Saya khawatir ini kita agak terskip gitu ya dengan adanya libur puasa, bulan puasa, libur Syawal dan seterusnya. Lalu langsung TKA kan kalau yang MTS ya. Kalau yang MI masih penting di tanggal 20 April. Kalau yang MTS 6 April. Habis libur lebaran, habis pulang kampung, nyawanya belum penuh, anaknya udah tes gitu. Nah ini nih gitu maksud saya, karena kan nggak mungkin anak-anak kita pulang kampung pada belajar di kampung. Enggak, pasti kan satu rohim, iya, pergi ke saudara dan sebagainya gitu, boro-boro. Dan gurunya ya sama, pulang kampung juga gitu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu gitu ya, walaupun kita menghadapi libur nanti lebaran, terus kita dalam kondisi puasa, kita tetap terus mengingatkan gitu. Terus mengingatkan, terus melakukan refresh kepada anak-anak kita. Jadi masuk lebaran, habis masuk lebaran, kalau nggak salah tanggal 30, tanggal 1 Bapak Ibu sudah wajib melakukan tryout internal. Internal ya Bapak Ibu di sekolah. Gitu. Kalau yang mungkin nanti ada madrasah lagi melakukan tryout, kalau madrasah swasta yang ikut bersama itu juga silahkan. Gitu. Jadi nanti Bapak Ibu yang madrasah swasta bisa mendaftar ke salah satu media tryout yang memang kami anggap mungkin bisa membantu dalam hal mendorong anak-anak kita persiapan untuk TKA. Gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita ini kan merasa TKA ini apa sih hal baru gitu. Selama ini kan yang tahu UN gitu-gitu kan ya. TKA itu apa gitu. Nah, ini masih belum belum on banget. Nah ini yang kita harus terus menyadari, memberikan semangat dan juga membuat persiapan gitu. Ini yang TKA. Nah jadi Bapak Ibu untuk yang MI, MTS gitu ya, lagi sudah semua ayo siap-siap untuk TKA gitu. Untuk device gitu ya Bapak Ibu, ini kan kami juga harus mendata mana ketersediaan alat sarana prasarana yang tersedia di madrasah untuk dalam hal pelaksanaan TKA gitu. Karena kan semua kan baik komputer kan, ada yang mungkin bawa laptop, ada yang mungkin ada yang komputer PC dan sebagainya. Itu masing-masing madrasah tipologinya beda-beda gitu. Nah Bapak Ibu ini silakan dilaporkan ke kami kira-kira memungkinkan nggak misalnya TKA di sekolah. Kalau nggak kan nanti ada beberapa alternatif yang akan kita diskusikan bersama gitu. Nah Jakarta Pusat ini tahun ini Pak Ayub membuat gebrakan. RA sama MI-nya ada juara di DKI. Keren lah ini maksudnya. Tepuk tangan nih. RA-nya sapu bersih Jakarta Pusat semua. Ini biru-biru ya? Iya. Sebenarnya ada di sini nih. Serem ini ya, biru-biru ini ya. Jadi ini salah satu yang akhirnya mengagetkan teman-teman di wilayah lain. Gitu. Di wilayah lain tuh kayak Jakarta Selatan ini tamparan buat Jakarta Selatan. Gitu. RA-nya banyak. Karena apa? Selama ini DKI yang megang Jaksel, anak-anak Jaksel. Ternyata anak Jakpus keren-keren.
tamcit ibu. Nah, tetapi masih ada jenjang-jenjang yang kita harus kejar, yaitu jenjang MTS dan Alia gitu. Ayo, MTS Jakarta Pusat keren-keren lah gitu. Saya tahu lah kayak Alianya juga bagus karena saya mengikuti beberapa kali event-event yang secara istiqomah dilakukan oleh Jakarta Pusat, seperti contohnya Posema ya, dan beberapa kegiatan lainnya kayak Pramuka dan seterusnya gitu. Keren-keren lah. Tadi Pak Kandil mungkin hanya menyebutkan Istiqlal. Saya tahu ada MTS Jakarta Pusat, ada Al-Muda Syria, Jamiat Khair dan lain-lain. Saya tahu bagus-bagus kan Jakarta Pusat. Ya karena tapi kita harus sama-sama. Nggak bisa misalnya MTS Jamiat Khair sendiri enggak, harus berkolaborasi, harus sama-sama. Saya yakin walaupun Istiqlal mungkin yang menjadi yang terkenal lah gitu ya, tapi saya yakin Istiqlal juga akan sharing-sharing apa sih kiat-kiatnya, ya kan Pak ya, pasti mau lah sharing-sharing pada teman-teman yang lain, berkolaborasi gitu. Istiqlal atau madrasah negeri yang lainnya. Ayo kita sama-sama dalam mempersiapkan program-program. Nah, Bapak Ibu sekalian, seperti yang Bapak Ibu suka dengar, itu ada Jakarta Madrasah Competition, ada Jakarta Madrasah Award gitu kan, yang Bapak Ibu sudah mengikuti. Tapi di Jakarta Madrasah Competition saya merasa kok masih sedikit teman-teman swasta gitu. Ayo gitu, ikut, karena itu adalah 590 medali Bapak Ibu yang bisa diperebutkan oleh anak-anak kita gitu. Dan ini adalah kesempatan untuk bisa tiket ke jalur prestasi gitu. Jadi ayo Bapak Ibu dorong siswa-siswanya untuk bisa mengikuti Jakarta Madrasah Competition gitu. Karena saya tahu pasti Jakarta Pusat punya bibit-bibit, coba tadi si anak-anak Naila keren banget kan. Karena ini kan bibit-bibit prestasi yang harus kita maintain dan kita jaga dan terus bisa kalau bisa dikaderisasikan kepada angkatan-angkatan berikutnya. Itu yang terkait prestasi. Nah, terkait masalah tadi kembali lagi kepada masalah bantuan, Bapak Ibu, teman-teman pasti tahu kan PHTC, program hasil terbaik cepat, program presiden, di mana ini dilakukan kerjasama antara Kementerian Agama dengan Kementerian PU. Teman-teman selama ini madrasah swasta kalau dapat bantuan paling gede berapa sih? Paling RKB, benar nggak Pak? RKB itu paling gede 180 juta, paling mentok 200 juta. Kalau PHTC bisa 3 miliar ya Pak Puri? Satu sekolah 3 miliar, kapan lagi Pak? Itu mulai dari Bapak Ibu dibangun sampai bagus, 3M Pak. Berdiri, cakep banget coba. Gimana PBDB-nya nggak naik kalau gedungnya cakep banget Pak? Benar nggak Pak? Betul. Syaratnya apa Bapak Ibu? Data. Oh, data. Sarpras, emis. Nah, ketika Bapak Ibu misalnya di itu tidak dilengkapi, bagaimana mau diverifikasi kelayakan yang dapat gitu ya. Jadi Bapak Ibu harus dapat. Nah, yang dapat itu biasanya yang memang Bapak Ibu bangunannya itu sudah sangat mengenai konstruksi yang agak miring misalnya, atau misalnya agak membahayakan atau plafonnya agak turun dan seterusnya itu. Tapi Bapak Ibu ajukan aja. Semua ajukan aja. Kalau nggak dapat PHTC, kan mungkin bisa dapat digitalisasi, bisa dapat bantuan TKA, bisa dapat bantuan yang lain. Ayo, yang penting kita datang. Gitu. Nah, kalau kami di provinsi, kami berdebat, membela Bapak Ibu. Kalau data kami lemah, bagaimana kami membela Bapak Ibu? Gitu. Waduh, kayak kemarin, kami ini madrasah butuh, gitu ya Bu Pur ya. Datanya nggak lengkap. Padahal bangunannya itu udah mau roboh Pak, dan dia layak dapat. Tapi karena datanya nggak lengkap, kita nggak bisa fight untuk bisa mendapatkan bantuan tersebut, gitu. Jadi kami butuh Bapak Ibu untuk bekerja sama, untuk bisa kita berkolaborasi, bagaimana kita meningkatkan mutu madrasah kita, gitu. Nah, Bapak Ibu, PPDB, pastikan ini madrasah swasta udah mulai Pak Ibu, udah mulai pasti saya yakin. Benar ya Bapak Ibu ya? Udah buka gelombang 1, ada yang ada gelombang 2, ada yang dari Desember kemarin mungkin sudah buka. Tapi orang tua itu pertama yang dilihat pasti fisiknya dulu. Sekolahnya cakep gak nih? Terus
bersih nggak gitu. Pasti itu dulu yang dilihat. Yang kedua baru, kira-kira ini gurunya bagus nggak, prestasinya bagus nggak, dan seterusnya gitu. Jadi tetap pasti untuk meraih kepercayaan masyarakat, yang kita jual harus adalah prestasi dan mutu gitu. Jadi ayo Bapak Ibu gitu, di PPDB ini kita tunjukkan bahwa madrasah kita adalah lembaga pendidikan yang memang layak untuk dipilih untuk bisa mendidik anak-anak kita. Nah, kalau madrasah-madrasah lain punya jual program gitu, mungkin kayak ada yang Cambridge ya, saya dengar Istiqlal punya Cambridge gitu ya. Lalu mungkin kayak FTS Jakarta Pusat punya program-program yang bagus-bagus unggulan gitu kan ya. Itu kan adalah salah satu value, nilai jual gitu. Sama Bapak Ibu, kayak kemarin setelah kami verifikasi Bapak Ibu data yang kemarin pada saat Federasi Sampah, ternyata ada madrasah-madrasah kita yang memang sudah tidak beroperasi tapi belum mati. Apa ya kan? Saya nggak ngerti deh. Jadi dia nggak lapor, nggak bilang gitu ya. Jadi madrasah ini ya sudah tidak ada siswanya, gitu, tapi juga belum ditutup gitu. Nah inilah yang membuat data kita menjadi data semu gitu. Nah oleh karena itu Bapak Ibu, ayo Bapak Ibu, madrasah semua wajib lapor. Mau yang muridnya 500, mau yang 1000, mau yang muridnya tinggal 100 gitu ya, harus lapor dan harus tetap mengisi update di data. Karena ini nanti kepentingannya buat semua, buat murid, buat guru, lembaga, sosial, ini semua penting. Jadi ayo Bapak Ibu, kalau punya kesulitan Bapak Ibu tinggal discuss sama kami. Kira-kira mana nih? Saya minta tolong Pak Ayu untuk membantu dalam hal kekurangan operator dan seterusnya, itu yang harus Bapak Ibu cekkan solusi bersama. Kemudian Bapak Ibu sekalian, tadi Bapak Ibu kan sudah mendengar terkait masalah PPDB. Nah, PPDB kalau di kami di provinsi kemungkinan akan mulai itu di bulan Mei ya Pak Heri, atau akhir April. Kalau PPDB di program khusus seperti PPDB asrama, PPDB program internasional seperti Cambridge, Al-Azhar gitu ya Pak Heri ya, itu sudah sekarang nih lagi berjalan dibuka gitu. Nah untuk PPDB yang ada di tingkat provinsi yang mengintegrasikan seluruh madrasah negeri, sekarang memang kami mencoba lebih spesifik untuk bisa menawarkan madrasah swasta. Misalnya yang seperti dahulu kami sampaikan bahwa kami memberikan data-data madrasah swasta yang ada di Jakarta. Mungkin nanti kami akan spesifik ketika misalnya milih MAN 3, tidak diterima di MAN 3 gitu. Yang keluar adalah madrasah aliyah swasta terdekat di MAN 3 menjadi pilihan. Keluar tuh misalnya. Tapi kalau Jakarta Pusat keluar semua juga aman kayaknya. Karena cuma sedikit. Keluar semua aman gitu. Karena mungkin alternatif dari nggak dapet di MAN 3 kan bisa terlimpahkan kepada madrasah lain. Jadi masyarakat kita diberikan alternatif madrasah. Nah di situ Bapak Ibu, makanya kami minta data website, data medsos gitu ya Bapak Ibu, Instagram semua gitu. Biar ketika orang tua, oh mana sih misalnya madrasah Al-Huda sendiri ya gitu, tinggal ngeklik webnya keluar kan informasinya. Nah ini yang kami butuhkan. Yang kemarin kita kayaknya sudah bersurat ya Pak ya, sudah bersurat gitu ya. Jadi Bapak Ibu harus update websitenya. Kalau Bapak Ibu nggak bisa mengupdate, Bapak Ibu tinggal minta tolong misalnya pada tim-tim operator gimana sih caranya, atau misalnya harus dibantu oleh mitra gitu ya, yang pengembang sistem gitu. Nanti coba dikenalkan, dihubungi dan seterusnya gitu. Kita harus berkolaborasi. Jangan Bapak Ibu diam saja atau enggak bingung tapi diam aja tidak mau komunikasi gitu. Ayo Bapak Ibu harus segera untuk bisa mempersiapkan PPDB. Nah kemudian Bapak Ibu, kami sangat berharap gitu ya untuk kayak tadi event ya Pak Heri ya, yang mungkin kayak DMC, kayak mungkin kayak Paskibra gitu ya, terutama Paskibra sih gitu. Kami pengen banyak banget bibit-bibit yang kami anggap di madrasah swasta sebenarnya bisa ikut kepada Paskibra gitu ya. Nah ini tolong Bapak Ibu untuk bisa didorong untuk mendaftar gitu. Yaitu baik mungkin yang akan mengibarkan nanti di tingkat provinsi atau yang akan mengibarkan di tingkat pusat di lapangan banteng gitu. Karena nanti kan dapat sertifikat,
bisa diajukan untuk nanti kalau jalur prestasi dan seterusnya. Ini kan penting gitu menurut saya gitu. Nah, terus untuk GTK, guru dan tenaga pendidikan, ini yang lagi galau itu guru-guru karena mau lebaran. Betul ya Bapak Ibu? Betul. Nah, masalahnya tadi pagi kami rapat kedinasan secara mendadak itu juga membicarakan terkait hal tersebut. Bahwa untuk pembayaran baik guru-guru yang TPP gitu ya, yang Kesra ya kalau dasarnya ya, perbulan pendidikan Kesra, ataupun yang TPP non PNS yang 550 per bulan gitu ya, itu belum bisa dicairkan pada saat ini. Ya. Itu kami lemes Bu. Lemes puasa kali. Ngomong gitu ya ke Pemprov gitu ya, dananya, karena kan dananya itu belum ada di kami. Khawatir Bapak Ibu berpikir dananya udah ada nggak dicair-cairin gitu. Ini yang terkadang tuh bikin kami juga nggak enak gitu loh. Makanya dananya itu belum ada di kami, jadi kami nggak bisa melakukan pengajuan pencairan gitu. Tapi kalau sudah ada di kami, sudah pasti data akan kami kirim. Nah, sebelum pencairan Bapak Ibu, kami sudah melakukan surat untuk pendataan. Nah, pendataan ini kami berupa link-linknya. Nanti suratnya akan beredar pada hari ini, yaitu untuk pendataan TPP, PNS, TPP, non-PNS gitu ya. Ini harus cepat, wajib diisi. Gitu. Jadi nanti kalau dananya ada, itu langsung kita gelontorkan untuk pencairan. Gitu. Jadi Bapak Ibu kalau kami minta data, tolong segera, cepat. Gitu. Karena kebutuhan kami itu terpaksa runningnya cepat sekali. Gitu. Termasuk untuk yang TPG. TPG kan juga ditunggu kan ya? Oh iya. Pengawas dia. Mewakili. TPG ini yang lagi galau adalah TPG yang PPG-nya 2025. Anggarannya belum ada. Tapi mau cair. Nah, ini untuk TPG Bapak Ibu. Syaratnya kan kalau pencairan TPG apa? NRG. Simpatika kan? Yang dalam itu ya, yang tahun sebelum ini pasti dari simpatika. Oh yang baru. Simpatikanya kan emisinya kan masih on off. Ya kan? Kok bisa? Nggak jelas. Iya. On off. Nah, Bapak Ibu per hari ini kami akan bersurat. Bapak Ibu harus membuat surat pertanggungjawaban mutlak. Mau cair nggak? Mau. Kalau itu kenceng ya. Pak Dedi nggak mau? Enggak. Pokoknya bukannya ada emosi. Jadi karena ini sistemnya tidak bisa kami Udah masuk jadi Bapak Ibu langsung mendatangkan surat pertanggungjawaban mutlak. Tinggal menunggu. Deal ya Bapak Ibu ya. Siap. Cepet ya Bapak Ibu, harus cepat. Karena TPG ini dananya bisa kami cairkan kalau Bapak Ibu cepat. Karena dipanya sudah ada. Kalau ini TPG. Deal ya. Udah kami kirimkan surat. Cepet ya. Kalau nanti Bapak Ibu surat diminta link gitu ya Bapak Ibu, langsung kirim. Masalahnya Bapak Ibu cepat, ada teman Bapak Ibu yang lambat, nggak cair Bapak Ibu. Nah. Panggil aja Bu. Satu madrasah nih Bapak Ibu, kepala madrasah semua harus cek. Oh misalnya nih si A responnya cepat, dikasih tahu sekali langsung. Si B ditelepon langsung jalan. Si C, nah ini udah kadang datang suka ada nanti ada di telepon susah, ada juga kebanyakan gitu. Nah ini sampai semuanya. Dikeluarin dulu sama dia. Karena kalau nggak ada satu orang, Bapak Ibu, Daripada kalau nanti teman-teman pada nggak cair. iya, gitu ya. Jadi Wiwi sama yang PNS di tingkat kota, non PNS di tingkat provinsi. Kalau misalnya Bapak Ibu cepat, insya Allah semuanya barengan. Ya, mudah-mudahan dan jadi ini semua yang datang di sini
Apa yang diundang gitu ya? Pengawas pentolan, kepala madrasah pentolan. Ini pentolan semua. Jadi kalau nggak ada yang kendala, oh ini tinggal dikasih di payung siapa yang bisa yang paling banyak di non PNS adalah keluarganya RA. Yang biru ini adalah keluarganya paling banyak di TPP. Biru lagi. Penerima TPP. Jadi ayo ibu-ibu gitu, harus cepat. Nah, teman-temannya juga harus disampaikan dengan cepat. Kan ibu-ibu militan. Apa sih kalau udah mau lebaran? Oh, yang Udah PO itu kacang. oh disoket. Baik Bapak Ibu, ini adalah informasi-informasi yang Bapak Ibu updating ini harus segera semua gitu guys. Dan saya pengen Bapak Ibu next ke depan Pak Ayu kita bisa bertemu lagi perjenjang karena nanti diskusinya beda, kayak RA kan beda, bagaimana KBC di RA, bagaimana penerapan ekogeologi di MTS, bagaimana saya pengen diskusi sama Bapak Ibu perjenjang. Tapi perjenjangnya itu apakah nanti digabung dengan kota lain biar Bapak Ibu kenal, biar Bapak Ibu gaul sama kota lain, ketemu. Siap-siap MI berjenjang. Biar mendelik. Itu nanti coba kita diskusi untuk lebih lanjut. Mungkin ini sedikit dari saya, karena mungkin juga waktu kita pada hari ini terbatas. Silakan Bapak Ibu jika ingin ada masukan atau ada hal-hal yang ingin disampaikan kepada kami, gitu ya, untuk bisa menjadi diskusi dan evaluasi kebijakan kita ke depan. Gitu. Mungkin itu dari saya. Sekali lagi saya sangat senang dan UM Jakarta Pusat untuk leveling RA dan MI sudah bergerak, tinggal ditunggu MTS dan MA-nya. Ditunggu gebrakan MTS dan MA-nya. Siap Pak I? Siap Pak I. Siap. Ini harus dada terdepan harus kita cek dulu. Kalau kan dada terdepan pusat dulu lah.